Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdullah alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, pada hari ini santri-santriwati kami semuanya, kita kembali atas izin Allah melanjutkan pembelajaran kita, yakni pembahasan fikih kitab Kifayatul Akhyar, dan lanjutannya di kelas 11 ini kita akan membahas Kitabus Shalah. Ya. Yuk, sama-sama kita perhatikan. Yang megang buku silahkan lihat bukunya. Yang belum megang buku boleh ambil catatan dan perhatikan layar yang ada di samping ini. Ya. Kita mulai ya. Kitabus Sholati. Ini kitab tentang sholat. As-sholawatu, sholat ya. Al-mafrudatu khamsun. Sholat yang diwajibkan itu 5. Jadi kalaupun banyak kita jumpa setiap hari sholat, yang wajib itu hanya 5 saja. Ya, apa itu? Yuk kita perhatikan. Pertama, az-zuhru. Sholat wajib pertama itu adalah zuhur. Az-zuhru, zuhur. Wa awwalu waqtiha, awal waktunya, artinya masuk kita ke waktu zuhur ini, dia zawalus samsi, tergelincir matahari. Yang dimaksud tergelincir di sini, perhatikan, seandainya ini adalah tongkat, lalu di sini ufuk timur, di sini barat, maka matahari itu telah berjalan mengarah ke barat dan zawalnya ya sudah condong dia arah ke barat, dan bayang-bayang ini dan tongkat ini bayang-bayangnya sudah mengarah ke timur. Ya, dia sudah mengarah ke barat, sudah. Kalau masih tegak dia belum nampak bayang-bayangnya. Nah, zawal, tergelincir, artinya sudah mengarah ke barat dia. Maka itulah awal masuknya waktu zuhur. Wa akhiruhu, dan berakhirnya waktu zuhur ini ada batasan awal dan akhirnya. Wa akhiruhu, dan akhirnya, iza shara zillu kulli syai'in mislah, apabila soro jadi ya, apabila gambaran atau apabila gambaran zillu, bayang-bayang, kulli syai'in, kulli, tiap-tiap, syai'in, sesuatu, mislahu, seumpamanya. Maksudnya seumpama zat yang punya bayang itu. Kalau kita umpamakan tadi tongkat, akhir waktu zuhur ini bayangan tongkat yang condong arah ke timur ini sudah sama ukurannya dengan tongkat. Nah, kalau tongkatnya 1 meter, bayang-bayangnya sudah 1 meter juga, maka habis waktu zuhur. Tidak boleh lagi sholat zuhur, sudah habis waktunya. Ya, nah itu maksudnya. Yuk kita lanjut. Ba'da zilli zawal, sesudah bayang-bayang tergelincir. Itulah waktunya tadi sholat zuhur. Ustaz, kenapa kami harus diterangkan dengan ukuran-ukuran bayang-bayang? Sekarang kan sudah zamannya zaman teknologi, ada jam, ada HP. Bahkan kadang-kadang nggak kita tengok jam, nggak kita tengok HP pun ada terdengar suara azan,
yang menandakan itu adalah masuknya waktu. Betul. Tapi begini, ini kan dasar pengambilan. Artinya jam atau alat-alat yang muncul hari ini itu adalah alat yang membantu kita untuk mengetahui. Tapi bukan itu dasar penentuannya. Nah, seandainya alat itu tidak ada, katakan kita berjalan atau pas nanti kita camping di satu hutan, satu tempat, HP sudah lowbat, jam sudah mati semuanya, lalu tidak ada petunjuk yang biasa kita lihat. Maka inilah kembali ke dasar. Kalau dia sudah condong arah ke timur, bayang-bayangnya, maka dia masuk waktu. Nah, kalau bayangannya dengan tongkatnya tadi, dengan alat zat pengukur ini tadi sudah sama panjangnya, maka habislah sudah waktu zuhur. Ya, kita lanjut. As-salatu fil lughati, salat pada lughah, pada bahasa. Ad-du'a itu doa. Ya. Jadi salat menurut bahasa itu adalah doa. Kenapa salat ini disebut doa? Karena juga kita lihat memang dia banyak pekerjaan di dalam solat itu yang maknanya adalah doa. Ya, maka para ulama memberikan definisi secara lughahnya, as-salatu ad-doa. Solat itu adalah doa. Karena memang di dalam pekerjaan solat itu sendiri kita banyak berdoa kepada Allah. Itu secara lughahnya. Qala Allah Ta'ala, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa salli alaihim, dan salatlah atas mereka. Artinya mereka salatlah. Ya. Ai ud'u lahum, artinya mereka ud'u, berdoa lahum, bagi mereka. Kita wajib berdoa. Kita berdoa, ya, ud'u lahum, berdoa bagi mereka. Wa bis syar'i, dan pada syarak, pada hukum syariat, ya, istilah, atau kalau bahasa sekarang terminologi, ya. Dan secara terminologi, secara syariatnya, ibaratun itu adalah satu ibarah, ya, satu ibarah atau ketentuan min an aqwalin, dari beberapa perkataan, wa af'alin, dan perbuatan, muftatihatu bitakbir, yang dimulai dengan takbir, wa muhtatimatu bitaslimi, dan diakhiri dengan salam, bisurutin, dengan syarat tertentu. Ini menurut istilah syariatnya, bahwa sholat adalah satu ibarah, satu ketentuan, ya, perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan yang awalnya dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Tentunya dengan syarat dan ketentuan tertentu. Bukan berarti setiap susunan kalimat itu bisa dimaknain sholat, setiap kumpulan perbuatan sholat, tidak. Tapi dia ditentukan perkataannya apa, perbuatannya apa, dan ada syarat ketentuannya. Ya, itu yang disebut dengan sholat pada syariat, syarak, ya. Oke, kita lanjut. Wal aslu fi wujubiha qauluhu ta'ala.
asal pada wajibnya, asal fi wujubiha, pada wajibnya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Asal artinya dasar, dalil, landasan. Asal itu landasan pada wajibnya, ya, dalil yang mewajibkan kalau bahasa sederhananya, dalil yang mewajibkan sholat itu tadi, itu firman Allah Ta'ala, wa aqimus sholata. Ini dalilnya. Jadi kita ngerjakan sholat itu ada dalilnya. Apa itu? Ini firman Allah Ta'ala di surah Al-Baqarah ayat 43. Ai artinya hafizu alaiha, artinya peliharalah atasnya. Makna akimu itu artinya pelihara. Sholat itu bukan hanya sekedar dikerjakan, tapi dipelihara. Apa dipelihara? Pertama waktunya, ya. Jangan sempat waktunya itu tidak terjaga dia. Masuk waktunya sholat, masuk waktunya sholat, jaga waktunya. Yang kedua, rukunnya juga harus dijaga. Hafizu, dijaga rukunnya, jangan sempat ketinggalan. Kalau dia rukunnya perbuatan fi'li sempurna, jangan asal gitu. Kalau dia rukun sujudnya itu misalnya 7, ada kena wajahnya, telapak tangannya, 2 lututnya, 2 ujung kakinya, rukun fi'li yang 7 ini dia sempurna, betul-betul cecah ke tempat sujudnya. Maka itu yang disebut dengan menjaga rukun fi'linya. Begitu juga dengan rukun qaulinya. Ada rukun qauli itu kan dia ucapan, bacaan. Bacaannya betul-betul. Jangan asal baca sehingga tidak dapat khidmat dari sholat itu. Dan termasuk juga yang harus dijaga itu syaratnya. Syarat-syarat sah sholat itu ada. Sehingga makna aqimus sholat ada kehusukan, ada upaya betul-betul menjaga ketika mendirikan sholat. Bukan asal, bukan hanya sekedar dikerjakan saja. Karena banyak orang yang sholat tapi dia tidak aqimus sholat, tapi dia hanya mengerjakan saja fi'lus sholat, mengerjakan sholat, sehingga tidak sampai pada makna hafiz, menjaga sholatnya. Dan biasanya orang yang hanya mengerjakan sholat saja tanpa hafiz, tanpa menjaga, memelihara betul sholatnya, itu dia tidak mendapatkan nikmatnya sholat. Bahkan sering orang yang tidak mendirikan sholat itu merasa sholat itu seperti beban dalam kehidupannya, ya. Jadi firman Allah Ta'ala ini aqimus sholat. Para ulama memberikan pengertian, pentafsiran hafizu alaiha, pelihara atasnya. Wal ahadisu, dan beberapa hadis, artinya dasar tadi, dasar wal aslunya, dasar tentang wajibnya sholat itu pertama tadi qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala. Lalu yang kedua wal ahadis, dan hadis, ya, hadis-hadis Nabi. Ada hadis perkataan qauli, ada fi'li perbuatan Nabi. Jadi dasar sholat ini, wajibnya sholat ini adalah pertama ada dia hadis Al-Quran, firman Allah Ta'ala. Lalu ada yang kedua dia hadis. Wa fi zalika kasiratun jiddan, dan pada yang demikian itu kasiratun jiddan, banyak, betul, banyak sekali, ya. Fi zalik, pada yang demikian apa? Pada yang demikian dalil yang mewajibkannya itu banyak. Ya, ternyata Al-Quran yang menjadi dasar wajibnya sholat bukan hanya surah Al-Baqarah saja, bukan hanya 1-2 hadis saja, tapi katsiratun jiddan. Baik, kita lanjut. Wal ijma', dan ijma', ya.
ijma' ulama, ya. Munakkidun ala zalik, mengikat yang demikian. Jadi setelah ada hadis Al-Quran, ada hadis, lalu kemudian ada ijma' ulama. Kadang dari satu hadis ke hadis yang lain ada beberapa tata cara, maka muncullah ulama dalam ijma'nya, imam-imam mujtahid, ya, menyusun sesuai dengan tata cara yang dicontohkan oleh Nabi, ya. Ala zalik, atas yang demikian. Wa bada'a bi zikri awqatiha, dan aku, maksudnya pengarang, ya. Wa bada'a, dan dia memulainya. Wa bada'a bi zikri, dan pengarang memulai pembahasan bi zikri awqatiha, bi zikri dengan menyebutkan atau menerangkan awqatiha, waktu-waktunya, ya. Awqatiha, waktu-waktunya. Jadi dalam bab sholat ini pengarang memulai pembahasan dengan menerangkan waktunya. Untuk apa? Kenapa waktunya dahulu? Tidak tata caranya. Li'anna ahammu umuris sholati, karena bahwasanya ia tadi bizikri awqat itu ahammu, hal yang sangat penting. Umuris sholat, pada perkara sholat, pada pembahasan sholat. Ternyata waktu ini sangat penting. Kenapa? Kita lihat apa pentingnya. Li'anna bidukhulil waqti tajibu, karena bahwasanya bidukhulil waqti, dengan masuknya waktu, bidukhulil waqti, dengan masuknya waktu, tajibu, maka masuk wajibnya, ya. Jadi sholat zuhur itu wajib kalau sudah masuk waktu zuhur. Kalau masih jam 11 siang, jam 12 siang baru terbit matahari, baru terangkat matahari, tak wajib sholat zuhur. Kenapa? Karena wajibnya sesudah masuk waktunya, ya. Wa bi khurujihi tafud, dan dengan keluarnya maka tinggallah kewajiban waktunya, ya. Artinya sholat kita masuk ke zuhur, maka wajib waktu zuhur. Nah, keluar dari waktu zuhur, maka tinggal kewajiban sholat zuhur. Ini dasarnya, ya. Terlepas dia nanti masuk ke dalam hukum qadha, itu nanti kita bahas di pembahasan yang lain. Wal aslu fil tauqiti al-kitabu was sunnatu, dan asal atau dasar fit tauqit, pada ketentuan waktunya, itu al-kitab was sunnah, itu diterangkan pada Al-Quran dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, santri-santriwati kita semuanya, inilah pembahasan pertama kita pada kenalan pertama ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan pertama kita hari ini memberikan manfaat dan menambah pengetahuan kita. Nanti kita lanjutkan sesi diskusinya dengan tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.